Good morning, dear student. How are you today? I hope you are fine and in healthy condition. So, welcome to our e-learning for English subject for 8th grade students of SMPN to Susut. And today's our materials for our sixth meeting, it's about introduction to prohibition. Jadi, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran daring untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 siswa SMPN 2 Susut. Nah, di pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang Introduction to Prohibition. Jadi kita akan bahas materi Introduction to Prohibition. Apa itu Introduction to Prohibition? Kita akan cari tahu di penjelasan berikutnya. Okay? As usual, before we start our learning process, let me tell you our learning objective for today's material. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Miss akan memberitahu anak-anak apa learning objective atau tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama di sini, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks, lisan maupun tulis tentang larangan atau prohibition. Ya, jadi yang pertama itu anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks tentang prohibition atau larangan. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi pada teks baik itu lisan maupun tulis tentang larangan atau prohibition. Oke. Nah, jadi anak sudah tahu di sini. Prohibition itu artinya larangan. Jadi hari ini materi kita adalah tentang berkenalan dengan apa itu larangan. So, introduction to prohibition. Okay, so now, are you ready to start lessons? Okay, I hope you're ready. Jadi anak-anak, semoga anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Okay, before we move to the discussion, at the beginning, I ask you to make a pause in a Padlet link about what you know about prohibition. Jadi anak-anak tadi di awal sebelum kita mulai pembelajaran ini, Miss minta anak-anak untuk membuat postingan ya tentang apa yang anak-anak ketahui tentang introduction di link Padlet. Nah, sekarang kita konfirmasi ya. Jadi kita cek apakah postingan yang anak buat tadi tentang prohibition ya sesuai apa yang anak ketahui dari handout yang sudah Miss share kemarin. Jadi anak-anak baca handoutnya, kemudian apa yang anak pahami tentang prohibition tadi dibuat di link Padlet ya. Nah, kita sekarang konfirmasi apakah postingan anak-anak itu sudah mendekati ya apa itu prohibition atau masih perlu kita tambah penjelasannya, jadi diperbaiki sedikit seperti itu. Oke? So now kita mulai ya. Okay, so here's I have examples of a dialogue between Agung and Ayu. Jadi di sini Miss punya sebuah contoh dialog ya, dialog antara Agung dan Ayu. Okay, I will read the dialogue first and then you at home can do the practice and repeat after me. Jadi anak-anak Miss akan baca dulu dialognya ya. Kemudian setelah Miss baca, anak-anak boleh menirukan atau berlatih ya mengucapkan kata-kata dalam dialog ini sesuai dengan contoh dari Miss. Okay? So in the count of 3 let's start. Jadi di hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayu, you must help me. Agung, what's wrong? Why are you panic? I forgot to do the science assignment. What? Don't do the homework at school. You must do it at home. I know, but I really forget. There's a homework. Give me your answer, please. You should try to answer the question by yourself. No cheating. But I don't understand the materials. Just help me this time, please. Don't depend on others all the time. Read the book. The answer is there. Well, okay then. Next time, don't forget to do your homework. Okay? So it's quite long dialogue, right? Jadi dialognya lumayan panjang ya Nana ya. Okay. Nah, jadi di dialog ini Agung dan Ayu ya bercerita tentang sesuatu, yaitu fokus pembicaraan mereka adalah di sini, science assignment. Nah, kira-kira ada apa dengan science assignment itu? Oke. Jadi, kalau anak bisa lihat di sini, I forgot to do the science assignment. Jadi, intinya adalah tentang Agung yang forget ya, lupa mengerjakan tugas science. Ya, tugas
IPA-nya seperti itu. Nah, di dialog ini ada beberapa beberapa ungkapan tentang prohibition atau larangan. Nah, kira-kira yang mana saja itu? Kita akan cari tahu. Oke. Nah, can you guess what word are used to indicate prohibition? Nah, kira-kira anak-anak kan kemarin sudah baca handout yang Miss kasih ya, yang Miss share melalui WA group kita, handout tentang introduction. So, can you guess what the word that used to indicate prohibition? Jadi anak-anak bisa nebak nggak? Tadi di dialog sebelumnya, di dialog ini, nah di dialognya Ayu dan Agung ini, kata apa sih yang digunakan untuk menunjukkan prohibition tersebut? Oke. So, this is the explanation. Nah, kita sekarang masuk ke penjelasannya ya. Apa sih tadi kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat ini atau ungkapan ini adalah ungkapan larangan? Okay. Number 1. So, what is prohibition? Nah, prohibition is expression that we use when we stating something that cannot, must not, or is not allowed to do. Jadi, prohibition itu adalah ungkapan yang kita gunakan kepada seseorang ya, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak boleh, dilarang ya. Nih, sama juga ya, dilarang, must not atau is not allowed, artinya sama-sama dilarang, tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Okay. And next, there is a danger or consequence if we disobey the prohibition. Jadi, ada semacam konsekuensi yang bisa kita dapatkan ketika kita melanggar larangan tersebut. And then, number 3, auxiliary verb that indicate prohibition are don't and no. Nah, jadi ini nak, tadi kan ada pertanyaan. Apa kata yang mengindikasikan si prohibition tadi? Jadi katanya adalah don't and no. Don't di sini artinya jangan atau dilarang ya. Untuk prohibition, don't itu bukan artinya tidak boleh ya, dilarang, jangan. No juga artinya di sini tidak boleh, dilarang, jangan ya. Jadi bukan untuk prohibition, ingat ya, don't dan no ini artinya tidak boleh atau jangan, dilarang gitu ya. Oke, next. Nah, stating prohibition kita lihat tadi. Contohnya, don't swim here. Oke. Jangan. Don't swim here artinya adalah jangan berenang di sini. Oke. You can repeat after me. Don't swim here. Next, the response. Nah, ketika ada orang yang melarang kita misalnya melakukan sesuatu, kita bisa merespon dengan bilang, okay. 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 Next. Nah, don't smoke. Don't smoke. Dilarang merokok. Jangan merokok. Tidak boleh merokok. Ya, sama aja artinya. Kemudian responnya, nah, bisa bilang, sure. Sure. Tentu. Next. Don't litter. Don't litter. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan gitu ya, tepatnya. Litter itu artinya buang sampah sembarangan. Response, of course. Of course, tentu ya. Jadi okay, sure, of course itu sama dengan mengatakan ya gitu. Tentu. Oke, kita ulang lagi sekali ya. Don't swim here. Don't swim here. Don't smoke. Don't smoke. Don't litter. Don't litter. Okay. Okay. Sure. Sure. Of course. Of course. Nah, ingat ya, don't di sini artinya jangan. Kalau don't swim here, jangan berenang di sini. Don't smoke, jangan merokok atau dilarang merokok. Don't litter, jangan membuang sampah sembarangan. Okay, sure, dan of course artinya adalah sama dengan mengatakan iya, tentu. Baik. Nah, seperti itu. Next. Nah, kita lihat sekarang polanya seperti apa, pola kalimatnya. Don't swim here. Jadi pertama ada kata don't, and then swim ini adalah verb 1. Here adalah complement, ya. Jadi ingat don't itu artinya jadi yang pertama untuk kalimat larangan ditulis adalah kata jangan, don't di sini. Kemudian ada verb 1 ya, swim. Kemudian here itu complement atau pelengkap, keterangan tempat ya. Jangan berenang di sini. Don't swim here. Okay, next, don't smoke.
Ingat juga ya anak-anak, tanda titik di akhir kalimat. Jadi di awal dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik di bagian akhir. Nah, berikutnya don't smoke. Jadi yang pertama itu adalah kata don't, kemudian smoke, verb 1 ya. Verb bentuk pertama. Jadi ingat-ingat anak-anak, ketika anak-anak mencari terjemahan kata kerja di kamus, misalnya merokok, di kamus ditulisnya to smoke, tapi cukup anak-anak tulis smoke karena verb 1 itu tanpa kata to ya. Kemudian yang terakhir ada tanda titik. Nah, next. Jadi, pattern atau pola kalimat untuk kalimat larangan menggunakan kata don't adalah ini. Don't ya, diikuti dengan verb 1. Kemudian boleh ada complement atau objek. Jadi, objek ataupun complement itu tidak harus ada ya. Yang terakhir wajib ada adalah tanda titik. Oke. Jadi ingat-ingat anak-anak. Jadi pola kalimat larangan dengan kata don't terdiri dari pertama kata don't itu sendiri, kemudian verb 1, kemudian boleh ada objek atau complement, dan yang pasti dan wajib ada adalah tanda titik. Oke. Jadi ada full stop. Next. Oke, starting prohibition with no. Kita sekarang lihat contoh bagaimana mengungkapkan larangan dengan kata no. No di sini juga artinya jangan, dilarang, tidak boleh. Examples, no swimming. No swimming. No swimming. Dilarang berenang, ya. Response? Yes. Okay. Yes. No smoking. No smoking. No smoking. Dilarang merokok. Sorry, I won't do it again. Sorry, I won't do it again. Maaf, saya tidak akan mengulanginya. Itu artinya ya, sorry, I won't do it again. No littering. No littering. No littering. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Alright. Alright. Alright artinya ya, baik. Oke, kita ulang ya. Jadi, starting prohibition menggunakan kata no di sini. Pertama, no swimming. No swimming. Yes. Yes. No smoking. No smoking. Sorry, I won't do it again. Sorry, I won't do it again. No littering. No littering. All right. All right. Ya, jadi sini no swimming artinya dilarang berenang. Kemudian responnya iya. No smoking, jangan merokok, tidak boleh merokok. Maaf, saya tidak akan mengulanginya. Oke. Jadi, misalnya di tempat-tempat tertentu memang tidak boleh merokok seperti itu. No littering, dilarang buang sampah sembarangan. Alright, baiklah. Oke. Next. Nah, kita lihat di sini. Pattern atau pola kalimatnya seperti apa sih kalau menggunakan kata no? Tadi kata don't ya. Jadi artinya sama, cuma penggunaan di kata kerjanya akan sedikit berubah. No di sini. Nah, jadi pertama, no swimming, dilarang berenang. Pertama diikuti kata no. Setelah itu, nah, di sini berubah. Verbnya ditambahkan akhiran ing. Kalau menggunakan kata no, swim, berenang menjadi swimming. Oke, dan di terakhir ada tanda titik seperti biasa. And then, nah, no smoking. No, pertama. Kemudian ada kata smoke. Di sini tambahkan akhiran ing, smoking. Oke, no littering. No. Kemudian kata litter, verb 1-nya litter, tambahkan akhiran ing. Pola kalimatnya jadi no di sini ya, no diikuti verb ing, kemudian complement sama objek boleh ada, dan yang wajib ada adalah tanda titik. Oke. Jadi ketika membuat kalimat larangan dengan kata no, maka kata kerjanya anak-anak tambahkan akhiran ing ya. Contohnya kalau dilarang berlari, no running, seperti itu ya. Di sini no diikuti dengan verb ing ya, complement atau objek boleh ada boleh tidak, dan yang terakhir yang wajib ada adalah tanda titik. Berikutnya, oke. Nah, sedikit penjelasan tentang menambahkan akhiran ing pada kata kerja. Yang pertama di sini, hit, tambah ing, jadinya hitting.
Jadi T-nya di sini 2 ya anak-anak. Ini nggak kelihatan jelas T-nya. Jadi hitting, T-nya 2. Kemudian berikutnya, nah running. Run, tambahkan akhiran ing. N-nya tambah lagi 1, jadi 2N. Baru tambahkan akhiran ing. Kemudian swim, seperti tadi. Swimming, ya. Jadi M-nya 2. Dari awalnya M cuma 1, jadi 2. Kemudian, nah untuk di sini anak-anak perlu ingat seperti ini. Ketika huruf itu diakhiri dengan huruf misalnya huruf T, huruf N, huruf M, kemudian ada lagi huruf B, huruf D ya. Jadi B, D seperti itu. Dan di awalnya ada satu huruf ya kelihatan. Nah, biar kelihatan. Jadi ada satu huruf hidup ya di depan T itu. Nah, seperti ini. Ada I cuma 1, maka anak-anak wajib menambahkan atau mendobelkan huruf yang terakhir. Ya, huruf T yang cuma 1 itu anak-anak buat jadi 2 dulu, baru tambahkan akhiran I. Run, N-nya cuma 1. Tambahkan N lagi 1, jadinya running. Swim, jadi swimming. Apalagi contohnya? Ini misalnya. Shop, menjadi P-nya tambah lagi 1, tambah ing. No shopping. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjut. Oke, berikutnya contohnya adalah di sini. Cross, menyeberang, jadi crossing. Kemudian kick, menendang, menjadi kicking. Litter, littering. Play, playing. Sleep, sleeping. Nah, jadi untuk kata-kata seperti ini ya, kata di akhirnya ya, huruf matinya sudah 2, SS kan, CK, kemudian ini juga R diakhiri huruf Y, kemudian diakhiri huruf P, tapi E di depannya 2. Jadi anak-anak untuk kata-kata seperti ini langsung saja ditambahkan ing tanpa menggandakan huruf terakhir lagi. Jadi cross langsung aja tambahkan crossing. Kick langsung menjadi kicking. Litter menjadi littering. Kenapa R-nya tidak didobel? Karena untuk huruf R terakhir tidak perlu digandakan walaupun di depannya cuma ada satu huruf hidup. Kemudian play ya, untuk semua kata kerja berakhiran huruf Y langsung saja tambahkan akhiran ing. Jadi play jadi playing, misalnya cry jadi crying ya, dilarang nangis gitu. No crying. Don't cry. Kalau pakai don't. Kalau pakai no crying. Kemudian sleep, kenapa sleep P-nya nggak 2? Miss tadi kan P-nya 2. Di sini karena kalau Nana lihat huruf E-nya itu 2 ya. Jadi di sini huruf E-nya 2, maka P-nya tidak usah digandakan kecuali E-nya cuma 1 ya. Seperti itu. Misalnya step, menginjak kan, no stepping, dilarang menginjak. Baru P-nya 2. Tapi ini karena E-nya 2, langsung saja tambahkan akhiran ing. Next. Nah, oke. Yang tadi smoke jadi smoking, drive jadi driving. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran huruf E di belakangnya, hilangkan huruf E-nya. Jadi smoke jadi S-M-O-K-E. E yang terakhir itu dihilangkan. Baru anak-anak tambahkan ing. Drive juga sama. Dilarang menyetir, no driving. Dilarang mengendarai motor, misalnya no riding. Ya. Jadi ini E-nya dihilangkan, baru tambahkan ing. Jadi bukannya no smoking, tapi no smoking. Ya, smoking. Langsung tambah ing, hilangkan dulu E-nya. Ya, tambahkan ing. Drive. Kalau dasarnya D-R-I-V-E, ya kan drive. Di sini kalau Nana lihat, ya. Jadi E-nya hilang. E-nya dihilangkan, jadinya smoking. Drive, E-nya dihilangkan, jadi driving. Oke, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya lebih mendalam lagi tentang bagaimana penambahannya. Oke, so this is just a glimpse of information. Jadi cuma sekilas informasi dan tambahan pengetahuan untuk anak-anak. Gitu. Ya, jadi untuk ingat tadi kalimat dengan kata no, anak-anak gunakan pola kata kerja ditambahkan akhiran ing. Ya. Sorry. Kita lanjut. Okay, so now reflection time. Jadi ini waktunya refleksi. Nah, tadi Miss di awal sudah share link Padlet. Sekarang anak-anak boleh menambahkan lagi postingan anak-anak di link Padlet tersebut tentang
apa informasi atau materi tentang prohibition yang anak-anak sudah dapat tambahan ya tadi. Jadi informasi atau pengetahuan baru tentang prohibition yang anak-anak dapatkan setelah penjelasan dari Miss tadi. Silahkan anak-anak buat postingan baru di link Padlet ya. Jadi tentang apa yang ketahui, misalnya, oh ternyata prohibition artinya ini. Kemudian kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan prohibition adalah kata ini dan ini. Ketika misalnya menggunakan kata don't tadi, kata don't itu diikuti apa ya? Kata kerja bentuk pertama, verb one, atau kata kerja ditambahkan akhiran ing, verb one plus ing. Itu contohnya. Atau kalau pakai no, yang mana ya dipakai ya? Verb one saja atau verb one plus ing. Oke, jadi silakan buat postingan anak-anak di link Padlet lagi. Oke. And next, nah, this is your exercise atau latihan ya. Jadi Miss jadikan tugas. So we check your understanding. Kita cek pengetahuan atau pemahaman anak-anak. Nah, tadi Miss sudah bilang, dialog yang pertama antara Agung dan Ayu itu bercerita tentang Agung yang forget to do the science assignment. Jadi Agung yang lupa mengerjakan tugas IPA. Ya. Nah, di sini ada 7 pertanyaan terkait dengan dialog antara Agung dan Ayu. Ya, soal ini ada di handout yang Miss sudah share kemarin. Nanti Miss akan jelaskan kembali seperti apa tugasnya. Jadi tugasnya adalah anak-anak jawab 7 pertanyaan ini. Okay, so write your answer in English. Jadi buat jawabannya di dalam bahasa Inggris di buku latihan anak-anak. And then, send your answer to me through my WhatsApp. Jadi anak-anak selanjutnya kirim jawaban anak-anak melalui WhatsApp Miss seperti biasa ya. Kirim foto jawaban anak-anak disertai dengan identitas, nama, kelas, nomor absen anak-anak. Let's we discuss about the question a little bit. Kita bahas sedikit tentang pertanyaannya ya. Jadi yang pertama, pertanyaannya, what is the relationship between Agung and Ayu? Kira-kira apa ya relationship antara Agung dan Ayu? Nah, anak cari nanti apa ya arti kata relationship di kamus. Kemudian 2. Where does the dialogue probably take place? Nah, where? Ya, nanya tempat dialognya. Okay? Number 3, what homework does Agung forget to do? Jadi kata kuncinya cari kata forget nih. Homework, forget. Homework apa ya? Okay. Why does Agung want to cheat and ask Ayu to give her answer? Nah, jadi why? Kenapa? Kenapa Agung want to cheat? Di sini cari jawabannya. Kenapa Agung want to ask Ayu for answer? Number 5, does Ayu let Agung cheat and give her answer? Nah, does, apakah Ayu let Agung cheat? Apakah Ayu give answernya ke Agung? And then number 6, what does Ayu say to help Agung do his homework? Nah, apa yang Ayu say, katakan untuk membantu Agung? Ya. And 7, write down all prohibition in the dialogue. Nah, yang nomor 7 ini, tulis semua kalimat prohibition yang anak temui di dialog ini. Kalau misalnya ada 2 kalimat prohibition, tulis keduanya. Kalau ada 3, tulis 3. Yang pasti lebih dari 1 kalimat prohibition ada di dialog ini. Okay, so write all of them. Tulis semuanya. Okay, so that is your task, and the due date is next Thursday. Jadi batas anak-anak mengumpulkan tugas ini not next Tuesday tapi next Saturday. Jadi hari Sabtu itu adalah batas terakhir anak-anak mengumpulkan tugas ini ya. Hari Sabtu. Okay, so that's all about our materials and our introduction to prohibition. Jadi tadi itu adalah materi kita ya, perkenalan dengan prohibition atau larangan. As usual, if you have any question or there's something you don't understand clearly, you can ask me through our WhatsApp group or chat me directly to my WhatsApp. Jadi anak-anak, jika anak-anak memiliki kendala ataupun masih bingung dengan beberapa poin di materi kali ini, silakan anak-anak bertanya di WhatsApp grup kita, di WhatsApp grup bahasa Inggris, ataupun anak langsung chat Miss directly ya. Jadi untuk bertanya hal yang anak belum pahami boleh. Okay, so don't be shy and feel free to ask me any question related to our learning process. Jadi anak-anak jangan merasa malu, takut. Jadi silakan anak-anak boleh bertanya hal yang anak-anak kurang mengerti terkait dengan pembelajarannya kepada Miss. Okay, so thank you so much for your kind attention. See you on the next meeting and
stay healthy, and do the health protocol. See you next week.